10 kasus manajemen sumber daya insani oleh Iis Melani, kelas 1A, manajemen pasca sarjana. 1. Psikologi organisasi dalam manajemen sumber daya insani. Studi kasus Cops Notes layanan kesehatan mental berbasis psikologi positif Amerika Serikat 2018. Latar belakang: didirikan oleh Johnny Crowder 2018 sebagai layanan telehealth untuk membantu individu mengatasi depresi dan kecemasan melalui teks harian berisi afirmasi positif dan fakta psikologi. Hingga 2025 telah melayani lebih dari 40.000 pengguna di 97 negara dan lebih dari 4 juta pesan terkirim. Implementasi psikologi positif. Yang pertama yaitu mengirim afirmasi positif rutin untuk memperkuat pikiran dan emosi. Yang kedua yaitu memberikan latihan psikologis pengelolaan stres dan emosi. Menyediakan fakta psikologi edukasi untuk kesadaran diri. Yang terakhir yaitu pendekatan berbasis kekuatan individu untuk kesejahteraan holistik. Hasil dan dampak yaitu peningkatan kesejahteraan mental dan kemampuan pengelolaan stres. Yang kedua, meningkatkan mood, optimisme, dan ketahanan mental. Yang ketiga yaitu produktivitas dan kepuasan kerja meningkat. Yang terakhir yaitu inovasi telehealth efektif dan mudah diakses. Kesimpulannya, Cops Notes membuktikan bahwa psikologi positif dan teknologi mampu meningkatkan kesejahteraan mental global melalui pesan teks harian yang sederhana namun berdampak besar. Yang kedua yaitu teori motivasi dan kinerja karyawan. Studi kasus Walmart, teori motivasi dan kinerja 2021. Latar belakang, Walmart Inc. adalah perusahaan retail multinasional asal Amerika Serikat yang fokus pada peningkatan motivasi dan kinerja karyawan sejak 2021 untuk menjaga posisi pasar dan produktivitas di tengah persaingan ketat. Masalah, Walmart menghadapi tantangan menjaga motivasi dan konsistensi kinerja ribuan karyawan di seluruh jaringan toko dan distribusi. Faktor motivasi yaitu 1. Kompensasi dan tunjangan kompetitif, pelatihan dan pengembangan keterampilan, lingkungan kerja aman dan mendukung, pengakuan atas prestasi, komunikasi dan umpan balik terbuka, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu 1. Peluang pengembangan profesional, 2. Budaya kerja positif dan inklusif, 3. Kompensasi adil, 4. Kolaborasi dan kerja tim efektif, yang terakhir yaitu kesejahteraan fisik dan mental. Tantangan teori Herzberg. Walmart menemukan batasan antara faktor motivator dan higienis sering kabur. Keduanya perlu dipadukan agar motivasi meningkat secara menyeluruh. Tindakan manajemen SDM, meningkatkan kompensasi dan tunjangan. Yang kedua yaitu menyediakan pelatihan dan pengembangan. 3. Membangun budaya kerja inklusif. 4. Meningkatkan komunikasi dan umpan balik. Kelima yaitu mendukung keseimbangan kerja hidup. Hasil dan pelajaran. 1. Yaitu peningkatan motivasi dan kinerja signifikan. 2. Karyawan lebih puas dan produktif. Yang terakhir yaitu studi menjadi referensi bagi perusahaan retail lain. Kesimpulannya, kasus Walmart menunjukkan pentingnya pendekatan SDM yang holistik, menggabungkan kompensasi, pengembangan, dan kesejahteraan untuk menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan produktif. Yang ketiga yaitu pengembangan kepemimpinan berbasis insani. Studi kasus Salesforce, kepemimpinan berbasis empati, inklusi, dan kesejahteraan karyawan 2020-2023. Latar belakang yaitu Salesforce adalah perusahaan perangkat lunak berbasis cloud asal San Francisco yang dikenal dengan platform CRM-nya. Di bawah CEO Mark Benioff, Salesforce menekankan kepemimpinan human-centric dengan empati, tanggung jawab sosial, dan keberagaman. Masalah yang muncul yaitu 1. Pandemi dan ketidakpastian ekonomi menurunkan kesejahteraan mental karyawan. Kedua, tantangan menjaga inklusi tim global. Yang ketiga yaitu penyesuaian gaya kepemimpinan agar tetap produktif di lingkungan kerja jarak jauh. Dampak dan reaksi. 1. CEO mendorong budaya leading with empathy. Yang kedua yaitu penerapan model kerja fleksibel yaitu office, home, atau hybrid. Yang ketiga yaitu program kesehatan mental dan hari Wellness Day. Yang keempat yaitu fokus pada kesejahteraan gender, ras, dan ekonomi.
Tindakan manajemen SDM yaitu pelatihan human-centered leadership bagi semua manajer. Yang kedua yaitu program kesejahteraan mental, konseling, cuti, pemulihan atau EAP. Fleksibilitas kerja melalui model sukses from anywhere. Yang keempat yaitu komitmen di IA atau diversity, equity atau inclusion di seluruh level organisasi. Keterlibatan komunikasi lewat model 1-1-1 atau 1% produk, 1% waktu, 1% pendapatan. Hasil dan pembelajaran yaitu Salesforce konsisten menjadi best place to work. Yang kedua, engagement karyawan tinggi meski ada disrupsi global. Yang ketiga yaitu budaya kerja inklusif memperkuat inovasi dan pertumbuhan. Yang keempat, investasi pada empati dan kesejahteraan terbukti sebagai kekuatan strategis. Kesimpulan, kepemimpinan berbasis empati dan inklusi menjadikan Salesforce contoh organisasi yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan. Fokus pada nilai kemanusiaan bukan hanya idealisme tetapi strategi bisnis yang efektif. Pengelolaan konflik berbasis kepemimpinan. Studi kasus PT Alpen Food Industry atau AFI, konflik buruh dan manajemen perusahaan. Latar belakang, PT AFI, produsen es krim IC, menghadapi konflik antara manajemen dan serikat pekerja sejak 2017, mencakup tuduhan eksploitasi, PHK sepihak, dan kondisi kerja tidak manusiawi. Masalah yang muncul, eksploitasi pekerja dan upah tidak sesuai, PHK terhadap buruh yang mogok, kondisi kerja dianggap tidak aman dan tidak manusiawi. Dampak dan reaksinya yaitu konflik menurunkan citra perusahaan dan menarik perhatian publik. Langkah perusahaan yaitu 1. Mediasi dengan serikat pekerja, 2. Reformasi kebijakan terkait kesejahteraan dan kondisi kerja. Ketiga yaitu peningkatan komunikasi untuk mencegah konflik berulang. Tindakan manajemen SDM. 1. Kepemimpinan insani, menekankan nilai kemanusiaan dan keputusan. 2. Pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik. Yang ketiga yaitu keterlibatan pekerja, melibatkan buruh dalam pengambilan keputusan. Hasil dan pelajaran, hubungan industrial membaik, produktivitas meningkat karena karyawan merasa dihargai. Yang ketiga yaitu citra perusahaan membaik di mata publik. Kesimpulannya, pendekatan kepemimpinan insani membantu PT AFI menyelesaikan konflik secara konstruktif dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta produktif. 5. Budaya organisasi. Studi kasus yaitu Swiss Manufacturing Co. Budaya organisasi dan transformasi digital 2024. Latar belakang, perusahaan manufaktur global berbasis di Swiss, Company ABC, melakukan transformasi digital besar-besaran sejak 2021 sampai 2024 dengan mengadopsi industri 4.0, IoT, AI, dan otomatisasi, dan menyadari bahwa keberhasilan program bergantung pada budaya organisasi yang mendukung perubahan. Masalah yang muncul, 1. Proses digitalisasi lambat karena silo regional. Yang kedua, kurangnya koordinasi lintas unit. Ketiga yaitu karyawan belum merasa diberdayakan untuk berinovasi. Elemen budaya yang diidentifikasi, budaya pengembangan, mendukung eksperimen pembelajaran dan inovasi lintas fungsi. Budaya hierarki atau rasional, penting untuk otomasi namun perlu disesuaikan agar tidak memperlambat adaptasi digital. Tantangan budaya dan pengaruh digitalisasi. 1. Karyawan kesulitan beralih dari prosedur lama. Kedua, budaya pengembangan mempercepat adopsi teknologi, sedangkan budaya hierarki cenderung memperlambat inovasi. Tindakan manajemen dan transformasi budaya. 1. Pelatihan lintas negara untuk membangun mindset eksperimen. 2. Pembentukan tim inovasi antar unit bisnis. Yang ketiga yaitu insentif untuk ide dan prototipe digital. Terakhir yaitu forum komunitas untuk berbagi praktik terbaik. Hasil dan pembelajaran, budaya pengembangan mempercepat adopsi industri 4.0. 2. Transformasi budaya meningkatkan kolaborasi dan efisiensi operasional.
Yang terakhir yaitu kombinasi budaya, pengembangan dan rasional menciptakan keseimbangan antara eksperimen dan efisiensi. Kesimpulannya yaitu, budaya organisasi adalah kunci keberhasilan transformasi digital budaya yang menekankan eksperimen, kolaborasi, dan pembelajaran lebih efektif daripada budaya hierarkis yang kaku. Keseimbangan antara inovasi dan struktur diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang progresif dan produktif. Yang keenam yaitu budaya organisasi mendorong pertumbuhan. Studi kasusnya yaitu Netflix, budaya inovasi dan fleksibilitas di masa pandemi 2020-2023. Latar belakangnya, Netflix sebagai pelopor industri hiburan digital menghadapi tantangan besar pasca COVID-19, termasuk perubahan perilaku konsumen dan persaingan ketat dengan platform lain seperti Disney+, Amazon Prime, dan HBO Max. Masalah dan tantangan yaitu 1. Persaingan ketat dan ekspektasi pelanggan tinggi. Yang kedua, perubahan pola konsumsi media dan tuntutan konten personal. Yang ketiga yaitu tantangan kerja jarak jauh dan kolaborasi selama pandemi. Tindakan manajemen budaya dan inovasi. 1. Budaya freedom dan responsibility, memberi kebebasan dan tanggung jawab tinggi kepada karyawan untuk mendorong kreativitas dan produktivitas. Yang kedua, investasi pada AI dan data, mengembangkan algoritma rekomendasi untuk personalisasi pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu inovasi format konten, eksperimen dengan format interaktif dan konten global beragam. Yang keempat yaitu kolaborasi lintas divisi, mendorong kerja tim kreatif, teknis, dan pemasaran secara virtual. Yang terakhir yaitu fokus pada keberagaman dan inklusi, merekrut kreator dari berbagai latar belakang dan menghadirkan cerita inklusif. Dampak dan hasilnya, pertumbuhan pengguna global mencapai lebih dari 230 juta pada 2023. Peningkatan penghargaan internasional untuk konten orisinal. Yang ketiga yaitu kepuasan dan keterlibatan karyawan meningkat. Selanjutnya yaitu posisi kompetitif Netflix tetap kuat di pasar streaming global. Kesimpulannya, budaya organisasi yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, inovasi, dan keberagaman membantu Netflix beradaptasi dan tumbuh di masa krisis. Fleksibilitas kerja serta kolaborasi lintas fungsi menjaga relevansi dan daya saing di pasar global dinamis. 7. Kepuasan kerja dan perannya. Perusahaan multinasional di Malaysia. Kepuasan kerja dan retensi karyawan pasca pandemi 2023-2024. Latar belakang, 4 perusahaan multinasional Klang Valley, Malaysia menghadapi perubahan besar pasca COVID-19, terutama dalam hal retensi karyawan dan adaptasi terhadap budaya kerja baru. Permasalahan yang muncul yaitu perubahan cara kerja, yaitu remote work, ketidakpastian ekonomi, tekanan psikologis. Tantangan utamanya yaitu menjaga kepuasan kerja di tengah perubahan drastis, mencegah peningkatan turnover setelah krisis. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan mengevaluasi perannya dalam mempertahankan karyawan pasca pandemi. Metodologi penelitian, lokasi Klang Valley, Malaysia, objeknya 4 perusahaan multinasional, data survei dan wawancara kerja operasional manajerial, sumber studi independen di hrmarks.com dan researchgate.net. Faktor kunci kepuasan kerja yaitu jaminan pekerjaan atau job security, yang kedua yaitu work-life balance, ketiga pengembangan karir, yang keempat yaitu fleksibilitas dan strategi kerja jarak jauh, dan yang terakhir yaitu dukungan kesejahteraan fisik dan mental. Peran kepuasan kerja terhadap retensi karyawan. 1. Kepuasan kerja berkorelasi positif dengan niat bertahan karyawan. 2. Yaitu pengembangan karir dan fleksibilitas kerja menjadi faktor utama retensi. Yang ketiga yaitu strategi kerja yang menekankan kesejahteraan dan ruang berkembang efektif menjaga loyalitas. Implikasi praktis yaitu HR perlu mengedepankan kesejahteraan dan fleksibilitas kerja. Selanjutnya, perusahaan perlu menerapkan kebijakan kerja hybrid dan program pengembangan karir. Dan yang terakhir itu investasi dalam employee well-being
menjadi strategis bisnis jangka panjang. Kesimpulannya, kepuasan kerja pasca pandemi berperan penting dalam menjaga retensi karyawan. Studi ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kesejahteraan SDM merupakan kunci stabilitas jangka panjang di era ketidakpastian global. 8. Yaitu kompetensi dan keunggulan kompetitif. Studi kasus perusahaan jasa keuangan global, peningkatan kompetensi inti strategi 2024. Latar belakang dan tantangan. Sebuah perusahaan jasa keuangan global menghadapi tekanan regulasi, margin ketat, dan persaingan tinggi. Fokus strategis diarahkan pada inovasi layanan, efisiensi operasional, dan ekspansi pasar melalui penguatan kompetensi inti. Inisiatif strategi, pemetaan kompetensi inti, yaitu analisis data, manajemen risiko, dan pengembangan produk investasi digital. Yang kedua yaitu 70% anggaran R&D dialihkan ke area prioritas. Yang ketiga yaitu review strategi setiap 6 bulan untuk menyesuaikan arah pasar dan teknologi. Hasil terkini 2024 yaitu 1. Efisiensi operasional meningkat 15%. Yang kedua, 3 produk baru menjadi market leader di segmen tertentu. Ketiga, ekspansi ke 5 wilayah baru, bertambah 20% penetrasi pasar. Yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan naik 25% dan siklus inovasi produk lebih cepat 30%. Pelajaran strategis. 1. Fokus pada kompetensi inti peningkatan ROI dan efektivitas organisasi. Kedua, adaptasi berkala memperkuat ketahanan strategi. Yang ketiga, sinergi analisis data dan risiko menjadi dasar inovasi berkelanjutan. Keunggulan kompetitif terwujud. 1. Produktivitas optimal dan biaya rendah. 2. Portofolio produk eksklusif dan sulit ditiru. Ketiga yaitu kekuatan di pasar baru melalui relevansi kapabilitas. Yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan meningkat berkat layanan inovatif. Rekomendasi untuk perusahaan serupa yaitu 1. Identifikasi dan verifikasi kompetensi menggunakan metode VRIO. 2. Realokasi anggaran ke kompetensi prioritas. Ketiga yaitu tambahkan review strategi berkala dan program peningkatan teknologi yaitu seperti AI, Big Data, dan Automation. Kesimpulannya, fokus pada kompetensi inti dan alokasi sumber daya strategis terbukti menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keberhasilan ekspansi pasar global. 9. Yaitu rekrutmen, seleksi, dan pengembangan manajemen sumber daya insani. Kasus Google, tantangan rekrutmen dan pengembangan SDM 2015-2020. Latar belakang perusahaan. Google LLC adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang dikenal melalui produk digital seperti Google Search, Gmail, Android, dan YouTube. Meski dikenal inovatif dan inklusif, Google menghadapi tantangan besar dalam keberagaman tenaga kerja, serta sistem rekrutmen dan pengembangan SDM. Masalah yang muncul yaitu 1. Kurangnya keberagaman tenaga kerja. Mayoritas pegawai teknis berasal dari kelompok tertentu, representasi perempuan dan minoritas rendah. Kedua yaitu proses seleksi terlalu panjang dan bias, hingga 9 tahap wawancara yang dinilai subjektif. Ketiga yaitu akses pelatihan terbatas. Kelompok minoritas merasa kurang mendapat kesempatan pengembangan. Terakhir yaitu kritik terhadap penilaian kinerja. Sistem dinilai tidak transparan dan menimbulkan kecemasan kompetitif. Dampak dan reaksinya. 1. Muncul gerakan internal seperti Walk Out for Real Change 2018. Yang kedua yaitu reputasi Google sebagai tempat kerja ideal menurun. Yang ketiga yaitu tekanan publik dan media terhadap kebijakan HR meningkat. Tindakan manajemen SDM yaitu 1. Reformasi seleksi. Tahapan wawancara dipangkas dari 9 menjadi maksimal 4 tahap. Rekrutmen inklusif, kerjasama dengan universitas minoritas dan komunitas teknologi inklusif. Ketiga yaitu pelatihan keberagaman. Program unconscious bias diwajibkan bagi semua manajer. Yang keempat yaitu transparansi karir, penguatan sistem karir guru untuk mentoring dan akses promosi. Yang terakhir yaitu evaluasi berbasis hasil, penerapan 360 derajat, feedback dan kolaborasi tim. Hasil dan pelajaran. 1. Citra dan budaya kerja membaik, representasi perempuan dan minoritas meningkat. Yang kedua yaitu proses seleksi lebih sederhana dan menarik bagi talenta global. Yang ketiga yaitu model HR Google menjadi acuan dalam membangun sistem SDM modern yang inklusif dan adaptif. Kesimpulan, kasus Google membuktikan bahwa perusahaan besar pun menghadapi tantangan SDM serius. Kunci keberhasilan terletak pada reformasi sistem rekrutmen, transparansi karir, serta budaya kerja yang terbuka dan inklusif untuk seluruh karyawan. Yang ke-10 yaitu reengineering dan restrukturisasi. Studi kasus PT Indorama Sintetik Tbk, reengineering proses produksi 2022.
Latar belakang dan tantangan yaitu, Departemen Produksi PT Indorama Sintetik Tbk mengalami hambatan serius dalam alur informasi, mulai dari pelaporan produksi, perawatan mesin, hingga pengambilan keputusan, karena masih bergantung pada dokumen manual dan birokrasi panjang. Akibatnya, waktu penyelesaian proses cycle time menjadi tidak efisien. Permasalahan utama yaitu 1. Waktu siklus kerja terlalu lama, 2. Informasi terlambat dan kurang akurat, yang ketiga yaitu kegiatan administratif memboros waktu dan tenaga. Metode Reengineering menggunakan pendekatan bisnis proses reengineering atau BPR. 1. Analisis proses as is untuk memetakan kondisi saat ini. 2. Identifikasi akar masalah dengan Fishbone diagram. Ketiga yaitu desain ulang proses to be menggunakan BPMN untuk visualisasi alur optimal. Yang keempat yaitu implementasi sistem informasi digital menggantikan media kertas. Perubahan dan pembaruan to be design. 1. Simplifikasi alur kerja, penghapusan langkah administratif tidak perlu. Yang kedua yaitu digitalisasi proses pelaporan dan monitoring real time. Yang ketiga yaitu reduksi job desk redundan, fokus hanya pada tugas bernilai tambah. Hasil yang dicapai yaitu 1. Efisiensi waktu proses meningkat 65,1%. Yang kedua yaitu cycle time berkurang hingga 0,8% dari total sebelumnya, efisiensi 99,2%. Yang ketiga yaitu keputusan operasional lebih cepat dan akurat. Pelajaran dan dampak strategis yaitu 1. Pendekatan BPR radikal mampu menghasilkan perubahan signifikan. Yang kedua yaitu digitalisasi proses menjadi kunci efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu desain ulang sederhana efektif memangkas birokrasi dan waktu kerja. Kesimpulannya, implementasi BPR di PT Indorama Sintetik Tbk berhasil mengoptimalkan proses produksi melalui transformasi digital. Model ini dapat diterapkan di organisasi manufaktur lain yang masih berbasis manual, karena terbukti meningkatkan kecepatan akurasi keputusan serta efisiensi biaya dan waktu.